Halo semuanya, video ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung biaya produksi dan membuat laporan biaya produksi dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh Ibu Lydia Primta Subakti. Nah, sebelum masuk ke videonya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ajeng Rahmawati, Muhammad Sepa Fariski, Alan Ramadan, Putri Yasmin Eberton Bonda, dan saya sendiri yaitu Melvi Putri Yuwandari. Sebelum masuk ke pembahasan soal, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing. Proses costing adalah suatu metode perhitungan biaya, di mana bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya. Biaya dibebankan ke setiap unit produk dari hasil produksi ditentukan dengan cara membagi total biaya dengan jumlah unit yang akan diproduksi. Pusat biaya adalah departemen, tetapi bisa juga pusat pemrosesan dalam satu departemen. Adapun syarat utama dalam menghitung proses costing yaitu semua produk yang diproduksi dalam satu pusat biaya selama satu periode harus sama dalam hal sumber daya yang dikonsumsi. Bila tidak, maka perhitungan biaya berdasarkan proses dapat mendistorsi biaya produk. Perhitungan biaya berdasarkan proses digunakan saat produk yang dihasilkan dalam kondisi proses kontinu atau metode produksi massal, di mana produk-produk yang dihasilkan dalam satu departemen atau pusat biaya lainnya bersifat homogen. Contoh industri yang memproduksi seperti kertas, kayu, pipa, plastik, minyak, tekstil, baja, kawat, dan lain-lain. Dalam perusahaan manufaktur, produksi dapat terjadi di beberapa departemen, di mana setiap departemen melakukan suatu operasi tertentu untuk menyelesaikan produk. Sebagai contoh, Departemen 1 memotong, mencetak, dan membentuk produk atau komponen. Di Departemen 2 adanya perakitan, pengamplasan, serta pengecetan. Lalu di Departemen ketiga dilakukan pengepakan dan barang jadi ke gudang. Nah, di sini juga ada aliran produk berurutan atau sequential product flow. Di masing-masing departemen ada bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Yang pertama, barang dalam proses departemen pemotongan, lalu ke barang dalam proses departemen perakitan, ke barang dalam proses departemen pengepakan, dan yang terakhir barang jadi. Sistem perhitungan biaya proses costing ini terdapat dua metode, yaitu metode weighted average dan FIFO. Dalam kasus ini, kelompok kami akan membahas perhitungan biaya proses costing dengan menggunakan metode weighted average. Di sini ada studi kasus perhitungan dari Nurvita Klotz. Nurvita Klotz merupakan salah satu UMKM yang ada di Jakarta yang bergerak di bidang garmen. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2018. Dalam studi kasus ini, Nurvita Klotz menggunakan sistem perhitungan biaya proses costing dengan asumsi aliran biaya rata-rata tertimbang. Terdapat dua departemen, yaitu Departemen Pemotongan dan Penjahitan. Di kedua departemen tersebut telah disebutkan jumlah dari masing-masing barang yang akan diproses. Masing-masing departemen melaporkan bahwa persediaan akhir barang dalam proses yaitu 70% selesai untuk bahan baku di Departemen Pemotongan dan 100% selesai untuk bahan baku di Departemen Penjahitan. Persediaan akhir sebesar 35% selesai untuk tenaga kerja di Departemen Pemotongan dan 60% selesai untuk Departemen Penjahitan. Overhead pabrik, persediaan akhir sebesar 50% di Departemen Pemotongan dan 60% selesai di Departemen Penjahitan. Data-data biaya untuk bulan Maret adalah sebagai berikut. Ada barang dalam proses persediaan, biaya dari departemen sebelumnya, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Lalu, ada juga biaya yang ditambahkan ke proses selama periode berjalan, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Untuk cara perhitungannya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya adalah pembuatan laporan biaya produksi pada Departemen Pemotongan. Pada laporan biaya produksi terdapat 3 komponen, yaitu skedul kuantitas, biaya dibebankan ke departemen, dan pertanggungjawaban biaya. Skedul kuantitas berisikan tentang informasi kuantitas persediaan awal barang, kuantitas barang yang diproduksi pada periode berjalan, barang yang ditransfer ke departemen selanjutnya, dan persediaan akhir. Selanjutnya adalah biaya dibebankan ke departemen. Dalam biaya dibebankan ke departemen, terdapat total biaya dari periode sebelumnya dan biaya yang ditambahkan pada periode berjalan. Terdapat unit ekuivalen dan biaya per unit yang rumus perhitungannya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban biaya. Dalam pertanggungjawaban biaya, perhitungan total biaya yang dibebankan pada komponen biaya yang dibebankan ke departemen harus sama jumlahnya dengan yang dipertanggungjawabkan. Cara perhitungannya adalah dengan mengisi kolom unit sesuai dengan jumlah kuantitas yang ditransfer ke departemen selanjutnya dan persediaan akhir pada skedul kuantitas. Persentase penyelesaian dapat dilihat pada soal maupun pada skedul kuantitas. Perhitungan unit ekuivalen dihasilkan dari unit dikalikan dengan persentase penyelesaian. Dan jumlah biaya per unit dihasilkan dari perhitungan biaya per unit pada komponen biaya dibebankan ke departemen. Selanjutnya, dengan mengkalikan unit ekuivalen dan biaya per unit akan menghasilkan total biaya yang dipertanggungjawabkan. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan unit ekuivalen pada Departemen Pemotongan. Rumusnya adalah jumlah unit ditransfer ke departemen selanjutnya ditambah persediaan akhir dikali persentase penyelesaian. Berikut adalah contoh yang sesuai dengan laporan biaya produksi sebelumnya. Perhitungan biaya per unit pada Departemen Pemotongan. Rumusnya adalah biaya persediaan awal ditambah biaya ditambahkan selama periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen. Berikut adalah contoh perhitungan yang sesuai dengan laporan biaya produksi sebelumnya. Selanjutnya adalah pembuatan laporan biaya produksi pada Departemen Penjahitan. Pada laporan biaya produksi terdapat 3 komponen, yaitu skedul kuantitas, biaya dibebankan ke departemen, dan pertanggungjawaban biaya. Dalam skedul kuantitas terdapat persediaan awal, diterima dari Departemen Pemotongan, ditransfer ke gudang, dan persediaan akhir. Pada persediaan awal terdapat 130, lalu diterima dari Departemen Pemotongan 200, jadi totalnya 330, lalu ditransfer ke gudang dengan jumlah 280. Masing-masing persediaan akhirnya dari bahan baku 100%, dari tenaga kerja 60%, dari overhead 60%. Jadi total dari jumlah persediaan akhir yaitu 330 dikurang 280 yaitu 50. Lalu, dalam biaya dibebankan ke departemen terdapat persediaan awal dan biaya yang ditambahkan selama periode berjalan. Di sini juga terdapat unit ekuivalen dan biaya per unit yang perhitungannya akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang terakhir terdapat pertanggungjawaban biaya, di mana total biaya yang dibebankan ke departemen tadi harus sama jumlahnya dengan total biaya yang dipertanggungjawabkan. Caranya, pertama, untuk unit dan persentase penyelesaiannya dapat diisi sesuai dengan jumlah yang ditransfer ke gudang pada schedule kuantitas. Perhitungan unit ekuivalen dihasilkan dari unit dikalikan dengan persentase penyelesaian. Jumlah biaya per unit dilihat dari biaya per unit pada biaya dibebankan ke departemen hingga total biaya yang dipertanggungjawabkan dihasilkan dari perkalian antara unit ekuivalen dan biaya per unit berjumlah Rp510.047. Yang terakhir terdapat penjelasan mengenai perhitungan unit ekuivalen dan biaya per unit untuk Departemen Penjahitan. Unit ekuivalen diperoleh dari jumlah unit ditransfer ke departemen selanjutnya dijumlahkan dengan persediaan akhir kali persentase penyelesaian, dan biaya per unitnya diperoleh dari penjumlahan antara biaya persediaan awal dan biaya ditambahkan selama periode berjalan, lalu dibagi dengan unit ekuivalen. Pada slide ini ialah masing-masing contoh perhitungan yang sesuai dengan laporan biaya produksi sebelumnya. Sekian dari kelompok kami yang menjelaskan tentang laporan biaya produksi
dari Nurvita Clothes tentang Departemen Pemotongan dan Departemen Penjahitan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.